Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Maroko, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dalam Yohanes 14 ayat ke-6. Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan itu dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dan Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Haleluya! Selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya! Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, saya ingin berdoa bagi kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau bersedia terus untuk memenuhi kami dengan buah-buah Roh Kudus-Mu. Terima kasih. Dan kami semuanya diberkati, apapun usaha kami, pekerjaan kami, apapun keadaan kami. Mari Engkau menolong kami semuanya, sehingga kami tetap dalam kuasa pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saya akan membacakan dalam Galatia 5 ayat 22-23. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Haleluya. Tema kita adalah hidup dalam buah-buah Roh Kudus. Dari ayat ini saya mengajukan pertanyaan, apakah dampak hidup dalam buah-buah Roh Kudus? Dampak hidup dalam buah-buah Roh Kudus menurut Galatia 5:22-23 adalah, yang pertama, kita memiliki hati yang berkualitas. Ada mutu, ada kualitas dalam hati kita. Di situ ada kata agapi. Kata agapi itu di situ berarti kita hidup dalam kasih dan juga suka menjamu orang. Dan suka charity itu berderma dan berbuat baik karena adanya kemurahan hati dalam setiap kehidupan kita. Dan kita juga hidup menyayangi satu dengan yang lain. Dan juga yang kedua ada namanya hara, sumber sukacita. Ada irini, sumber ketenangan kita, sumber damai sejahtera kita, sumber kesukaan kita, dan lain sebagainya. Nah, kualitas hati kita ini diberikan oleh Roh Kudus dalam hidup kita, supaya kita betul-betul memiliki kualitas hati yang murni di hadapan Tuhan. Dengan kemampuan kita, kita tidak akan bisa melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Bayangkan kalau engkau ditipu, masih engkau harus menyayangi, harus mengasihi. Bayangkan kalau engkau sedang dikerjai, lalu kau harus bersukacita. Dan diteror, kamu harus tetap tenang dalam kehidupan. Tapi itulah kualitas yang Tuhan berikan kalau kita bersama dengan Tuhan. Buah roh yang bagian yang pertama, 3 bagian pertama itu menentukan kualitas hatimu, menentukan kualitas bagaimana engkau menyikapi hidup ini bersama dengan Tuhan di tengah-tengah pergaulan dunia ini. Dan kalau engkau memiliki sikap hati yang teguh dalam 3 hal ini, saya yakin dan percaya engkau tidak akan pernah kehilangan sukacita, damai sejahtera, dan kasih Tuhan itu. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita bahwa ketika kita memiliki kualitas hati, kita memiliki mutu rohani yang baik di hadapan sesama kita,
di hadapan Tuhan. Kita bukan hidup bersandiwara, kita bukan hidup pretend, kita bukan hidup munafik, apa hipokrit. Kita hidup apa adanya, apa yang Tuhan katakan itu yang Tuhan kita katakan, apa yang tidak Tuhan suka itu tidak kita sukai. Karena apa? Kita mau menyelaraskan hati kita, hidup kita, pikiran kita, perkataan kita selaras dengan apa yang dikehendaki. Karena apa? Tuhan telah memberikan buah Roh Kudus ini agar engkau memberikan dampak di tengah-tengah dunia ini. Tapi kadangkala saya melihat bahwa banyak orang sakit hati lah, sakit jantung. Maksud saya sakit hati lah oleh karena perkataan-perkataan yang tidak benar, fitnah dan lain sebagainya. Saya mah nggak mau. Bukan sekali dua kali saya mengalami fitnahan. Ada banyak kali, bahkan sampai berhadapan dengan aparat, diinterogasi dengan aparat karena fitnahan yang begitu luar biasa. Dituduh berzina lah, dituduh itulah, main perempuan lah dan lain sebagainya, manggil perempuan ke kamar lah. Yang mau saya bilang adalah kalau engkau enggak lakukan, enggak usah takut menghadapinya. Karena apa? Tuhan akan menolong kita. Tapi kalau engkau lakukan, bertobat, enggak usah sangkali, enggak usah hidup dalam bersandiwara. Itu sebabnya kualitas hati ini perlu kita miliki. Dan yang bisa memberikan itu hanya Tuhan, Roh Kudus dalam hatimu. Yang kedua, dampak hidup dalam buah-buah Roh Kudus. Yang kedua adalah kita mampu menjaga kualitas dalam berhubungan dengan sesama. Jadi hubungan kita dengan sesama itu kita jaga. Kalau orang yang mengkhianati silakan saja. Kan banyak kali kita dikhianati oleh karena hal-hal yang mereka mau tipu kita, bahkan menipu kita. Mereka pura-pura manis, tapi kemudian menghancurkan. Nah, kalau kita tidak sadar bahwa kita memiliki apa yang dikatakan makrotimia. Makrotimia itu kita diberikan kesabaran, ketahanan, dan juga ketekunan. Jadi kalau Tuhan memberikan kita kesabaran, long suffering itu, dan Hristotes itu, kalau Hristotes itu di mana kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, apa yang berkenan di hadapan Allah itu yang kita lakukan. Jadi menjaga hubungan, kita tidak akan sampai menimbulkan sakit hati. Tapi kalau orang lain kita katakanlah kita tegur lalu sakit hati, itu bukan urusan kita, itu urusannya dengan Tuhan. Tetapi niat kita adalah meluruskan pola pikir yang tidak benar, pola tindak yang tidak benar, sehingga menjadi benar. Kalau disikapi dengan tidak benar, itu bukan urusan kita. Karena Paulus juga berkata dalam Galatia 4 ayat yang ke-16, apakah karena mengatakan kebenaran aku menjadi musuhmu? Tetapi ada banyak orang ketika orang mengatakan kebenaran, apa yang dilakukan orang itu lalu ditegur, orang itu menjadi sakit hati. Tapi kita sebagai orang-orang percaya, kita harus tetap menjaga kualitas itu. Karena agathos ini itu adalah kebaikan yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Walaupun kita disakiti, walaupun kita disalah mengerti, tapi motif kita, tujuan kita adalah untuk menjaga hubungan ini supaya tetap baik. Tapi kalau orang tidak mau, itu bukan lagi tergantung kepada kita, itu kepada mereka. Tetapi kalau kita disakiti orang, ingatlah makrotimianya Tuhan ada pada kita. Kesabaran, long suffering. Long itu panjang, suffering itu menderita, itu panjang menderita. Kalau dalam bahasa Yunani-nya saya lebih suka makrotimia, ada kesabaran di situ, ada ketahanan di situ. Kamu punya ketahanan untuk tidak jebol hatimu untuk sakit hati. Kau punya ketahanan yang begitu
luar biasa dan punya ketekunan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukankah sesuatu yang luar biasa? Tentu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan itulah sebabnya saya mengatakan hiduplah dalam buah-buah Roh Kudus itu. Yang ketiga, kita memiliki disiplin diri. Jadi orang kita lihat aja sangat susah berdisiplin. Susah berdoa, susah membaca firman Allah, lebih suka nonton drakor daripada baca firman Allah, dan lebih suka bermain game daripada bermain membaca firman Allah atau berdoa. Kenapa? Karena disiplin diri yang tidak ada. Roh Kudus itu diberikan kepada kita, buah Roh Kudus diberikan kepada kita. Salah satunya pistis itu adalah setia. Setia berdoa, setia membaca firman Allah, setia memperkatakan firman Allah atau menghafal firman Allah, setia untuk terus menjadi saksi Tuhan yang baik dan benar, dan setia hidup dalam kebenaran, dalam ketaatan. Gampang? Tentu tidak. Lalu ada di situ protes. Protes itu adalah kerendahan hati atau kelemah lembutan. Jadi antara protes dan kelemah lembutan di situ ada protes itu ada kerendahan hati. Jadi ketika kita lemah lembut dalam menyikapi, bukan berarti kita tidak bisa marah, bukan. Kalau orang itu sudah keterlaluan, itu perlu dimarah. Orang sudah mencuri tidak dimarah, tapi jangan lalu tangan memang. Kalau lalu tangan kamu di penjara, lebih berat hukumnya menurut KUHP yang sekarang, lebih berat hukumnya ketika kau menabok orang daripada engkau mengkorupsi uang. Kalau engkau menabok orang 1 kali aja 2,5 tahun. Kau merampok triliunan paling 1,5 tahun. Kacau. Kacau dunia ini, kacau anggota DPR kita. Ada banyak hal-hal yang tidak sinkron. Disuruh mengambil rampasan para koruptor, nggak mau. Karena ada orang mengatakan sarangnya. Banggannya di situ, apanya di situ, penggunaan dana di situ, pengawasannya di situ. Wah. Dan itulah sebabnya kita mau katakan, ketika kita hidup dalam buah-buah Roh Kudus, kita bisa menjaga hati kita penuh dengan segala kewaspadaan. Karena Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita dan membuat kita laku. Yang terakhir itu dari buah roh yang bagian ketiga, yang bagian terakhir itu adalah engratia. Engratia itu adalah pengendalian diri. Sehingga kita memiliki pengendalian diri untuk sesuatu yang tidak harus kita lakukan. Misalnya orang lain katakan, nggak apa-apa, ambil aja, korupsi, nggak apa-apa. Kita bagi bersama, nggak apa-apa. Orang dunia katakan nggak apa-apa, tapi kita sebagai orang-orang percaya tidak boleh melakukan itu karena kita memiliki buah-buah Roh Kudus. Semoga buah Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada gereja Tuhan berdampak. Belum lagi karunia-karunia yang diberikan Tuhan. Kalau 9 buah roh ini kita diberikan untuk menjaga kualitas hidup kita, kualitas hati kita, kualitas hubungan kita, dan kualitas disiplin kita. Kalau 9 buah roh itu bagaimana kita pelayanan keluar. Walaupun ada ke dalam, kalau kita sakit kita tinggal melempangkan tangan, ada mujizat, ada iman, ada bernubuat, ada kesembuhan, dan macam-macam. Dan itu diberikan bagi gereja Tuhan. Dan itu sebabnya ini tidak dimonopoli oleh seseorang. Tapi kalau 9 buah roh ini memang Tuhan anugerahkan kepada seseorang, kepada kita yang mau hidup di dalam buah Roh Kudus itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan terus kita dibuatnya berdampak di tengah-tengah
kehidupan ini, dan hidup kita terus, hati kita tetap punya mutu rohani yang baik di hadapan Tuhan, punya kualitas hubungan yang baik dengan sesama kita, dan juga disiplin diri bagi hidup kita, sehingga kita tetap menjadi berkat dimanapun kita ada. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami tetap hidup dalam buah-buah roh. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakit, mengarahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar, dan oleh biluris engkau sembuh. Dan kalau engkau memiliki masalah besar, datang pada Tuhan, dengarkan firman Allah. Marilah kepada aku, hai kamu yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Tuhan, engkau menolong mereka, menyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu dalam kehidupan mereka, kebaikan-Mu, belas kasihan-Mu ke dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap menikmati pertolongan dan mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka, menjadi keperluan hidup mereka. Terima kasih, dimuliakanlah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kalau Anda ingin berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap. Selamat pagi.